Halo teman-teman semua, di channelnya Aris Rinaldi ya, channel YouTube-nya Aris Rinaldi. Pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai dengan salah satu bintang tamu kita, juara Indonesia ya di bidang FPL ya. Nanti kita bakal short interview atau short diskusi ya, bagaimana mungkin teman-teman di luar sana belum tahu tentang FPL, apa itu FPL, dan nanti narasumber kita ini bakal memberi sedikit kulit-kulitnya ya. Dan nama beliau ini kita panggil biasanya teman-teman dekat manggilnya Prof. Ari ya. Memang dia teknikalnya dari segi analisa FPL sangat baik sekali. Beliau ini lulusan S2 dari UNSW ya, dari Australia. Gimana Prof. Ari? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi Prof. Ari ini sarjana sipil ya, Prof. Ari, sarjana sipil, jadi basic hitung-hitungannya kuat. S2-nya di Australia, dan beliau ini sempat juara satu FPL ya. Tahun kapan? Tahun 2018-2019. 2018-2019 ya. Juara satu FPL Indonesia. Untuk dunianya? Dunia juara 7. Bayangin ya, juara 7 dari berjuta-juta Jutaan manajer. Jadi boleh jelaskan sedikit Prof. Mungkin teman-teman kita ini belum tahu apa itu FPL. Ya, baik. Terima kasih Prof. Aris. Nama saya Ari. Saya dulunya itu tinggal di Aceh. Baru 7 bulan di Jakarta karena pindah ke Balai Kependudukan. Jujur untuk main fantasi Premier League itu saya itu sudah 7 tahun. 7 tahun dari 2017. Oh, sebelumnya ya, sebelum juara dunia ya. 2017. Itu karena dikenalkan sama teman-teman, kita diajak main fantasi Premier League, di mana di situ kita itu mempunyai budget 100 juta pound sterling yang harus kita pakai untuk membeli komposisi pemain. Kita tuh harus membeli sekitar 14 pemain, 2 goalkeeper, kemudian 5 defender, 5 midfielder, dan 3 forward. Tinggal disesuaikan formasinya ya? Formasi kita sesuaikan. Tapi ada minimum maksimum playernya yang harus kita akomodir, hanya boleh 3 player dalam satu tim. 3 player per satu tim di yang Liga Inggris? Iya, betul. Contoh misalnya kalau dari Liverpool itu kita pick up misalnya Mo Salah, kemudian Luis Diaz, dan Alexander Arnold. Kita boleh pilihkan itu. Oke, ini menarik sekali Prof. Jadi sebenarnya selain olahraga fisik di lapangan, ternyata ada olahraga fantasi Premier League yang dimainkan secara online oleh jutaan orang. Borderless ya, berarti bisa dari Indonesia, bisa dari Inggris ya. Dan kebetulan pada tahun tadi yang disebutkan 2018-2019, Profesor Ari ini ya berhasil juara 7 dunia. Bayangkan ya, juara 7 dari jutaan. Nah itu prestasinya sangat membanggakan. Dan kira-kira apa Prof, reward yang pernah didapat untuk? Nah, jadi kebetulan itu di tahun ketiga saya main FPL, juara pertama di Indonesia. Itu saya sendiri nggak menyangka bisa juara 1 di Indonesia, dan ketika saya juara 1 itu, pada saat itu saya ikut beberapa turnamen nasional seperti dari Allegri Tour, yang hadiahnya itu ke Bangkok Pattaya untuk 2 orang, full akomodasi, transport semua, uang saku, hotel, macam-macam. Semuanya diakomodir. Selama berapa itu Bro? Selama 3 hari. Wah, luar biasa ya, 3 hari 2 malam ya? Iya, benar. 3 hari 2 malam. Ada device, HP, ada HP Android 2 buah. Kemudian ada jutaan rupiah dari berbagai sponsor, dan alhamdulillah itu free registration, jadi kita tidak perlu bayar, tidak ada iuran, kita ikut gratis. Dan alhamdulillah pada saat itu di tahun 2018-2019 semua sponsor dan semua turnamen yang saya ikut, mereka menepati janjinya dan memenuhi segala hadiah yang dijadikan dari awal. Berarti secara total bisa sampai 100 juta ya? Mungkin less than 100, tapi 2 digit ya? Yes. Saya bayangin ya, tanpa registrasi kita bentuk tim, kita memang harus ada ininya ya. Kalau menurut saya yang juga pemain ya, harus ada hitung-hitungannya kapan ini pemain lawan tim besar ya, kapan dia sakit, dan kapan dia lagi gacor ya. Nah, gimana nih Prof? Ini kan sekarang ini masih main FPL juga nih. Betul. Dengan 2024-2025 ini skema kemarinnya gimana nih? Apa Prof ada mungkin buat teman-teman tadi sudah
tahu prestasinya, sudah hampir 7-8 tahun, dan sekarang mungkin teman-teman di luar sana kan lagi game week 4 ya. Kira-kira ada nggak tips atau oh ini saya harus pakai salah nih, atau saya harus punya halang, dan mungkin timing yang tepat buat wildcard ya, kayaknya Prof mungkin bisa ngasih ini sedikit ya, mungkin teman-teman di luar sana punya informasi. Jadi mungkin kalau viewers di sini kan juga banyak, ini ada yang mungkin sudah lama kenal FPL atau baru kenal FPL. Bagi teman-teman yang mungkin baru kenal FPL, ada beberapa tips yang mungkin bisa saya share. Itu yang pertama adalah kita berupaya jangan sampai kita memilih diferensial yang salah atau yang keliru. Kita paling tidak memilih pemain-pemain yang memang premium. Jangan lupa memilih beberapa pemain premium. Contoh misalnya untuk penyerang kita punya Haaland di Manchester City. Nah itu mungkin striker yang wajib harus ada di game week 2, game week 3 3 gol ya. 3 gol, hat-trick berturut-turut. Kemudian mungkin kalau di midfielder kita punya ada beberapa premium seperti Cole Palmer, Bukayo Saka, dan juga Mo Salah. Mungkin kita Son ya kali ya, satu sama Son. Mungkin kita nggak bisa ngebeli semua pemain yang saya sebutkan tadi. Paling tidak kita memilih pemain salah satu dari mereka itu yang mungkin akan terus gacor dari performa dan juga dari features klubnya. Kemudian kalau di defendernya mungkin kita bisa beli Trent Arnold, TAA ya, ataupun dari defendernya Arsenal yang terkenal dengan Gabriel atau Saliba, atau kipernya sekalian. Kipernya ataupun misalnya kayak yang juga defender yang memiliki attacking style seperti Pedro Porro yang juga bisa. Pedro Porro, Tottenham ya. Ya, Tottenham Spurs. Bagi formasi GW 4 nya gimana Prof? Kira-kira target poin berapa? Ya kalau bagi teman-teman yang mungkin pada game week sebelumnya mungkin belum terperform timnya, mungkin bisa mengupayakan wildcard. Oke, ini baru game week 4 ya Prof? Ya, game week 4 wildcard. Karena memang wildcard itu kan tidak dibatasi, bisa di game week 2, game week 3, bahkan mungkin di game week terakhir di putaran pertama seperti game 19-18. Nah ini kalau ada teman-teman yang mengupayakan wildcard di game week keempat, saya harapkan jangan lupa untuk betul-betul tidak salah memilih, pemain-pemain yang dimana kita harus menavigasi pemain-pemain yang memiliki performa yang sedang on fire dan juga dari klub-klub yang fixture-nya lagi lumayan. Yang mungkin sekarang bisa kita hindari seperti defender Arsenal karena dia akan menghadapi Tottenham Hotspur. Oh iya, sama satu kota London ya. Iya, sama Man City di game week keempat dan game week kelima. Mungkin defendersnya bisa kita keep dulu. Untuk yang sekarang lagi fixernya itu bagus seperti Man City dan juga Liverpool. Mungkin bagi teman-teman yang belum punya Mo Salah atau hanya salah satu antara Haaland atau Salah, mungkin bisa dikombinasikan dua-duanya. Bisa langsung wildcard ya. Wildcard kemudian juga. Atau free hit tidak? Kalau free hit jangan dulu, karena ini kita harus menavigasi untuk long term. Iya, nunggu double game week ya. Kalau free hit itu khusus untuk blank game week yang mungkin akan terjadi pada saat perubahan jadwal di Piala FA. Kualifikasi Piala Dunia. Betul. Nah, sekarang kita upayakan dulu tuh wildcard. Kemudian untuk defendersnya mungkin bisa dipilih Trent Arnold, karena kalau kita Trent Arnold ini punya tren yang bagus. Dan dengan sekarang Liverpool lagi bagus defense-nya, mungkin bisa mengupayakan Trent Arnold. Padahal Trent Arnold itu kalau kita lihat dari expected assist sama expected goal-nya itu lumayan kencang, seperti kapasitasnya sebagai midfielder. Jadi kalau menurut saya yang kita memilih Trent Arnold dari Liverpool, Mo Salah di Liverpool, dan Haaland itu mungkin kita bisa upayakan 3 premium di 3 bagian pemain komposisi seperti di midfielder, di defender dan juga di striker. Untuk yang diferensialnya mungkin bisa dicoba Eze. Karena lagi game week keempat melawan Leicester City. Ya, kemarin bagus ya nilainya. Jadi kemarin bisa mencetak 1 gol di kandang. Jadi jangan langsung ditransfer ya. Iya, benar. Kemudian juga mungkin Mbemo mungkin di Brentford. Di game week keempat mungkin lawan Man City. Tapi dengan sekarang Man City yang lagi angin-anginan defendingnya, mungkin bisa kita pilih Mbemo, karena juga Mbemo setelah ditinggal Ivan Toney juga mempunyai tugas khusus untuk tendang penalti, sehingga akan memberikan output yang mungkin potensial poin ya dibandingkan dengan musim yang lalu. Oke, ini interview singkat kita ya bersama Prof Ali. Yang mungkin teman-teman belum tahu, ini kita perkenalkan di ngobrol santai kali ini. Ya, beliau namanya Adriansa, panggilan Prof Ali. Beliau ini ASN ya. Dan alhamdulillah pada 2018-2019 juara 1 FPL Indonesia dan peringkat 7 dunia ya dari jutaan pemain.
nanti saya coba share mungkin sosial medianya yang bisa di follow ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau kontak langsung, misalnya minta wangsit atau minta kedua bisa. Dan saya rasa untuk ini singkat sekali ya Prof ya, Prof Adi ya. Nanti kita buat, kita kemas dengan mungkin bahasan lebih detail lagi ya, karena teknikal taktikalnya jago sekali. Kalau kita lihat historinya ya top 400 itu hampir ya, sering-sering ya 100.000 atau apa ya, ini langka sekali ini. Rancang pura juga orang ini. Dan sekian ya, saya rasa kita sudah perkenalan, sudah tahu FPL itu, nanti bisa dibaca di term and condition, dan sudah dikasih key point juga tadi ya, THA, walaupun harganya mahal ya, Ju, Halan, Salah, ya semoga teman-teman duitnya cukup dan poinnya bisa bagus. Gimana Prof, kita salam penutup Prof. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Good luck teman-teman semua.